Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Semoga hari ini menjadikan hari yang terbaik untuk kita. Terus bahagia, terus sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk siang hari ini sebelum kita memulai acara webinar nasional tentang perawatan kerusakan jalan, terima kasih untuk Bapak Erwan Susilo, STMT sebagai tenaga pertama dari Inkido Jawa Timur, Bapak Ketua terima kasih. Kemudian Bapak Insinyur Maun, terima kasih sudah mewakili Bapak Ketua Intakindo, Bapak Adi Prawito MMMT. Kemudian terima kasih untuk Universitas Merdeka Madiun, terima kasih untuk Bapak Dr. Setyon Daru Cahyono, terima kasih Bapak. Beserta para peserta, kemungkinan yang terbesar ini para mahasiswa dari Unmer Madiun. Terima kasih Pak Daru. Kemudian juga terima kasih dan selamat datang untuk Bapak kita, Bapak Profesor Insinyur Doktornya dua ini Pak Waterno ini, yaitu Doktor Ekonomi sama Doktor Teknik Sipil. Selamat siang Prof. Waterno. Juga selamat siang untuk semua peserta yang sudah bergabung. Siang ini tepat pukul 14:32 kita akan memulai webinar. Sebelumnya kami sampaikan kurikulum vitae dari Profesor Dr. Insinyur Haji Waterno Utomo MMMT IPU ASEAN Eng. Ini beralamat di PP Legi, berpengalaman banyak di bidang konstruksi terutama jalan, juga yang lainnya. Hari ini bertepatan kita berbicara tentang jalan. Jadi pengalaman dari Prof. Waterno ini mulai dari tahun 1980 sampai 2002 beliaunya dinas di Dinas PU Pekerjaan Umum. Kemudian 2002 selepas dari dinas beliaunya menjadi dosen, saat ini dosen di Untak Surabaya, juga mengajar di tempat lain. Juga pernah mengajar saya, Prof. Waterno ini. Oke, kita akan memulai. Bapak Ibu juga teman-teman yang hadir pada siang hari ini. Jadi Profesor Dr. Waterno akan menyampaikan paparannya, kemudian sekitar 10-15 menit, Prof. Kemudian ada penanggap, mohon maaf, Pak Dr. Arif, yang mohon maaf tadi belum sempat kami sebut, mohon izin, mohon maaf. Setelah dari paparan Prof. Waterno, nanti Dr. Arif dari Universitas Madiun berkenan untuk menanggapi paparan. Kemudian yang ketiga, kita nanti ada sesi tanya jawab. Harapannya sebelum pukul 16 atau sebelum 4 sore kita sudah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan di KPI Inkindo yang bekerja sama dengan Inkindo Jatim, Intakindo, kemudian Unmer Madiun, dan Untap Surabaya. Prof. Waterno ini adalah juga selain dokter teknik sipil juga dokter ekonomi. Artinya nanti juga akan disinggung yang dawe Pak Daru tadi, yo apik yo murah katanya. Tidak harus mahal, tapi bagaimana kita efisien secara ekonomi. Oke, kita akan memulai Prof. Waterno. Selamat siang, Prof. Siang, Ya, selamat monggo siang Prof. Pak. Iya, Oke, 10-15 menit untuk Prof oke. menyampaikan paparan. Bisa dimulai, Prof. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kepada Bapak Dewan dan Bapak Adi Prawito yang diwakili oleh Pak Maun, terima kasih atas kerjasamanya dengan Untak Surabaya. Kemudian juga kami sampaikan kepada moderator yang terutama nanti yang menghentikan saya nanti kalau saya terlalu Siap. banyak menyampaikan. Kemudian kami sampaikan juga kepada Bapak Rektor dari Universitas Merdeka, jadi Bapak juga Pak Supriyono, senior dari Inkindo Intakindo, kan sampaikan terima kasih.
Dan untuk semuanya, terutama kepada mahasiswa saya yang mungkin hadir di eh, acara ini, nanti kami undang tadi. Nanti Bu Asti, dekan kami juga akan menyampaikan apa sambutan, mungkin di tengah perjalanan ini nanti ada sambutan begitu. Izin kami sampaikan paparan kami. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara yang saya hormati, Alhamdulillah pada sore hari ini kita juga dalam keadaan sehat walafiat. Kami akan menyampaikan paparan tentang perawatan kerusakan jalan. Kami diwanti-wanti sama manajer dari Inkakindo untuk memaparkan tidak banyak, nanti banyak yang sharing aja gitu ya. Oleh karena itu bahan saya sampaikan juga tidak banyak. Materi yang akan kami sampaikan nanti adalah mengenai kerusakan progresif, kerusakan struktural, kerusakan fungsional, dan juga sistem manajemen penanganan. Bapak Ibu sekalian, sebelum membahas yang lain, mungkin sebagai pendahuluan saya sampaikan kerusakan progresif. Kerusakan progresif, Bapak Ibu sekalian, itu tidak diakibatkan oleh perubahan iklim, tapi kerusakan progresif itu diakibatkan oleh beban kendaraan yang melebihi daya dukung perkerasan jalan. Oleh karena itu, kendaraan pada posisi berhenti di atas struktur perkerasan jalan akan menimbulkan beban langsung pada perkerasan yang berkonsentrasi pada bidang yang kecil ya, antara roda dan perkerasan jalan. Pada saat kendaraan bergerak ya, dalam melaksanakan kegiatan ya, timbul tegangan dinamis akibat pergerakan arah ke atas dan ke bawah naik turun karena ketidakrataan beban antara lain mungkin beban angin, gaya rem, dan juga gaya traksi dan gaya-gaya lainnya. Sehingga pada dasarnya setiap struktur pergerakan jalan akan mengalami suatu proses kerusakan secara progresif sejak jalan tersebut pertama kali dibuka untuk lalu lintas kendaraan. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian bahwasanya kerusakan progresif ini pasti terjadi pada pergerakan jalan. Mohon izin, Prof. Untuk Oke, materinya bisa di-share, Prof. materi saya sampaikan, nggih. Ya, Kemarin siap. sudah saya sampaikan Pak Manajer, nggih saya Oke, sampaikan. siap, siap. Ya, sambil kita menunggu Nggih, nanti siaran, kalau ya. kalau sudah sudah selesai ya, sudah selesai saya share gitu ya, Oke, saya siap. tuliskan gitu. Apa sekarang? Sekarang apa nanti? Boleh, Pak, sekarang, Pak, biar Oke, kita untuk ada, urutan nggih. ya, ya, Nggih. berurutan. Coba kalau eh, kami bantu dari sini mungkin. Materi sudah saya sampaikan. Ini saya sampaikan penjelasan pira ini nomor ya. Oke, ini sedang ditata sama teman-teman. Ya, Hmm? sambil terus, Prof, sambil memberikan pengantar, Prof. Nanti biar di-share ke Atau teman-teman yang di atau sini. saya serahkan Pak Oh, anu aja Pak
Sampun, Prof. Surabaya. Malam? Mau izin sampun. Oh, sudah Ya, saya oke. kirim beberapa hari yang lalu memang. Ya, Nggih, ya, oke, 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 oke. nggih, Ada nggih, kendala teknis, mohon maaf. Oke. nggih, nggih, nggih. Jadi Lanjut, Prof. kendaraan pada posisi berhenti, Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak berjalan, tapi ada beban berat begitu. Ada beberapa berat yang menimbulkan kendaraan berhenti itu menyebabkan titik kecil gitu ya, antara roda kendaraan dan pergerakan jalan. Nah, pada saat itu kendaraan bergerak juga timbul gangan dinamis. Jadi kerusakan prosesif itu juga akibat adanya gangan dinamis, akibat perkerasan pergerakan arah ke atas dari dan ke bawah dari roda kendaraan, ya, yang diakibatkan oleh beban angin, gaya rem dan juga gaya-gaya yang lainnya. Jadi pada dasarnya setiap struktur pergerakan jalan akan mengalami suatu proses perusakan secara progresif sejak jalan tersebut pertama kalinya dibuka untuk lalu lintas kendaraan. Ya, pada dasarnya setiap struktur pergerakan jalan akan mengalami suatu proses perusakan secara progresif sejak jalan itu dibuka yang pertama kalinya untuk lalu lintas. Upaya penanganan Bapak Ibu sekalian ya. Upaya-upaya penanganan untuk kerusakan progresif ini antara lain ya adanya lampu larangan ya. Tapi yang utama dilakukan adalah adanya eh, peningkatan jalan itu agar ruas jalan itu tidak mau menerima beban kendaraan yang lebih. Jadi upaya yang dilakukan adalah peningkatan jalan agar pada ruas jalan tersebut mampu menerima beban yang lebih dari beban kendaraan. Apa artinya? Bahwa kerusakan progresif itu adalah struktur perkerasan jalan tidak mampu menerima beban yang ada di atasnya. Sehingga perlu adanya suatu peningkatan dari peningkatan jalan itu. Dan kalau kemudian gitu ya, tidak cukup biaya gitu ya untuk melakukan peningkatan, itu juga harus dilakukan pemeliharaan jalan secara intensif agar kerusakan jalan tidak menjadi lebih parah. Jadi upaya yang pertama adalah peningkatan, upaya berikutnya adalah pemeliharaan. Kalau kedua upaya itu memang mengalami hambatan gitu ya dari segi dana misalkan, yaitu menempatkan rambu-rambu larangan bagi klasifikasi beban berat yang tertentu itu tadi. Ada tiga ya, berarti ya. Jadi yang pertama itu melakukan peningkatan, yang kedua itu melakukan pemeliharaan. Sebenarnya nanti saya jelaskan juga peningkatan itu ya pemeliharaan, begitu bagian dari pemeliharaan. Tapi di sini saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa peningkatan dan juga pemeliharaan itu. Nah, kemudian ada di samping perusakan apa tadi? Perusakan progresif. Itu ada kerusakan struktural, struktur yang rusak. Kerusakan struktur itu adalah kerusakan yang mencakup kegagalan perkerasan jalan atau kerusakan satu atau lebih komponen perkerasan. Kalau saya bilang komponen perkerasan berarti bahwa itu juga akibat mungkin tanah dasar, akibat pondasi bawah, akibat pondasi atas, dan juga akibat lapis permukaannya sendiri. Yang mana mengakibatkan perkerasan jalan tidak mampu lagi untuk menerima beban lalu lintas kendaraan. Ya.
Kemudian kerusakan struktural harus diperbaiki dengan cara membangun kembali atau juga mendapat atau melapisi perkerasan jalan yang ada tersebut. Kemudian kerusakan struktural tetap harus dicari akar penyebabnya, masalahnya. Sebab apabila tidak dilakukan, maka penanganan yang dilakukan akan sia-sia. Ini maksud saya, supaya penanganan kerusakan ini harus sesuai. Harus tahu penyebabnya, harus tahu akar permasalahannya. Sebab kalau tidak demikian, maka akan sia-sia biaya yang kita keluarkan itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasanya di dalam eh, melakukan identifikasi penyebab kerusakan jalan eh, ini secara struktural, ada beberapa hal. Yang pertama barangkali beban lalu lintas kendaraan. Kita tahu bahwa kita saksikan sehari-hari bahwasanya beban lalu lintas ini melebihi dari yang ditetapkan. Itu bukan karena apa? Karena memang sebenarnya ya bukan pelanggaran karena memang diizinkan begitu. Ya, beban lalu lintas kendaraan itu ya memang diizinkan tanda petik begitu. Sebab kalau dilarang nanti beban-beban kendaraan dari trek itu tidak bisa berjalan dengan baik-baik. Berjalan sesuai dengan fungsinya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, itu masalah air. Air itu bisa jadi dari air hujan. Air itu bisa berupa dari air saluran yang ada di sekitar kiri kanan jalan itu. Dan juga kebocoran pipa-pipa. Andai kan ada utilitas atau bangunan yang lain, itu air itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap apa, eh, kerusakan struktur. Yang pertama tadi adalah beban lalu lintas yang berat, yang notabene sekarang ini masih berjalan sebagaimana mestinya, begitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu beban konstruksi perkerasan. Ya, beban konstruksi perkerasan itu adalah beban dari konstruksi itu sendiri. Yang keempat adalah iklim. Iklim ini jujur aja kalau di dua musim seperti di Indonesia ini sangat berpengaruh terhadap eh, penyebab kerusakan pergerakan jalan. Terutama di daerah-daerah dataran rendah gitu ya. Banjir ya itu menjadi penyebab kerusakan jalan. Memang tidak bisa dihindari pada daerah-daerah di dataran rendah itu dekat-dekat pantai itu eh, memungkinkan adanya secepatnya kerusakan jalan terjadi. Jalan menjadi rusak, Bapak Ibu sekalian, itu akibat ya tidak bisa ditoleransinya penggenangan air yang terlalu lama. Oleh karenanya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi di atas, bahwasanya eh, pada saluran-saluran atau sumur-sumur pompa supaya disediakan setelah banjir datang, banjir usai, maka segera dilakukan pengeringan melalui pemompaan maupun sistem drainase yang baik. Kemudian metode pelaksanaan Bapak Ibu sekalian. Ini disadari atau tidak disadari metode pelaksanaan ini itu memang apa, sulit ya.
Kalau kita bicara secara teori gampang, tetapi secara praktek itu sulit dilaksanakan. Dimulai dari lapisan tanah dasar, bagaimana melakukan apa, pemadatan yang baik, kemudian dilakukan dengan apa, cara lain, misalkan dengan satu pelapisan ya dari apa, tanah dasar. Kemudian selanjutnya kalau jalan itu tanah tanah yang ada itu tanah lembek, itu kemungkinan juga bisa ditambahkan oleh material pilihan atau disebutnya sering selected material. Ya, itu kalau di daerah-daerah yang CBR-nya rendah dan kemudian juga apa itu di daerah-daerah yang dataran rendah yang kemudian galian tanahnya itu sampai kedalaman tertentu itu belum dicapai, maka eh, material pilihan itu menjadi eh, jalan keluarnya. Kemudian berikutnya, Bapak Ibu sekalian, eh, bis, subbis, ya, lapis pondasi bawah. Ini memang secara teori CBR-nya itu tertentu, bisa dipastikan. Tapi bagaimana memastikan padatan itu bisa merata? Karena pada dasarnya di jalan yang struktural itu harus dipahami bahwasanya seluruh lapisan itu harus mempunyai kekuatan CBR yang sama. Sehingga pemadatan yang sama. Sehingga diperlakukan pencamuran materi yang ada itu sama dengan air pencampurnya. Demikian juga untuk apa, lapis pondasi atas dan juga termasuk di dalamnya adalah lapis perkerasan. Jenis kerusakan ini saya sampaikan yang kerusakan yang lazim kita temui Bapak Ibu sekalian ya mengenai atau crack ya, mengenai retakan atau mengenai crack gitu sering kita jumpai. Kalau boleh saya sebut itu kerusakan yang pertama itu adalah halus ya, retak halus. Retak halus itu adalah atau kita sebut hair crash. Hair crash ya, retak halus atau hair crash itu adalah retak yang diakibatkan oleh lapisan permukaan yang bagus, baik. Kemudian kalau retak halus ini berkelanjut, tidak dilakukan pemeliharaan yang baik, maka akan terjadi namanya buaya atau alligator crack. Ya, retak buaya atau alligator crack. Kemudian crack berikutnya itu adalah retak pinggir. Ya, retak pinggir. Retak pinggir ini adalah retak yang terjadi di pinggir yang join antara apa, bahu jalan dengan perkerasan jalan. Antara bahu jalan dengan perkerasan jalan. Itu retak pinggir. Kemudian juga nanti akan kami sampaikan bagaimana cara apa, eh, cara cara mengobatinya, cara perbaikannya, ya. Retak-retak berikut, ya. Bagaimana melakukan perbaikan pada retak-retak berikut.
Kemudian berikutnya adalah pertemuan perkerasan dengan bau, joint crack. Kemudian dengan sambungan jalan, yaitu ketika kita melaksanakan antara apa antara lajur dengan lajur berikutnya itu juga bisa terjadi satu ketekan. Kemudian juga ada retak pelebaran, widening. Ini sering kita jumpai, jujur aja. Kadang-kadang kita lakukan kalau wideningnya itu sempit gitu, pemadatannya itu kurang bagus gitu ya. Itu terjadi namanya eh, CBR yang tidak sama barangkali demikian. Sehingga itu akan terjadi retak yang disertai. Kemudian juga retak refleksi. Ya. Apa itu retak refleksi? Ya, dan juga retak susut, akibat shrinkage dan retak slip. Ini sedikit kami contohkan ini beberapa kejadian yang retak ini. Ya. Saya lanjutkan. Tadi mungkin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian saya hormati ini saya jujur aja Bapak Ibu banyak yang sudah tahu ya. Banyak yang sudah tahu bahwa kapan harus dilakukan pembangunan jalan, kapan harus dilakukan apa rehabilitasi jalan, kapan harus dilakukan penunjangan jalan, dan kapan dilakukan peningkatan jalan. Nanti akan kembali ke sana. Nanti kita teruskan dulu. Ya, ini adalah kerusakan perubahan bentuk tadi, deformation tadi, retak alur, ya, retak alur. Kemudian keriting, kemudian ambles, kemudian juga syukur, shopping, kemudian jembul, kemudian lubang, pothole, kemudian pelepasan butir, kemudian pengelupasan lapis permukaan, dan pengausan atau polis. Dan kemudian kegemukan atau bleeding. Kadang-kadang orang itu sering berpandangan bahwa bleeding itu kebanyakan aspal ya. Tapi sebenarnya bleeding ini adalah akibat percampuran yang kurang merata. Dan kemudian eh, penurunan pada kelas penanganan utilitas, penanaman utilitas. Kemudian yang ketiga, ini barangkali yang terakhir ini, yaitu kerusakan fungsional adalah suatu kondisi kerusakan di mana penyamanan dan keamanan dan penggunaan jalan terganggu dan mengakibatkan biaya operasi kendaraan menjadi meningkat. Perusahaan fungsional itu artinya kerusakan fungsinya dapat berhenti sendiri dan dapat pula diikuti dengan kerusakan struktural. Perusahaan fungsional dapat diperbaiki dengan cara melakukan pemeliharaan, sedangkan kerusakan struktural umumnya harus diperbaiki dengan melaksanakan peningkatan perkerasan jalan. Jadi sudah saya sampaikan di atas tadi sedikit gambar, nanti kita perluas dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kerusakan fungsional sudah dapat diperbaiki dengan cara melaksanakan pemeliharaan, sedangkan kerusakan struktural itu umumnya harus dilakukan dengan peningkatan. Tapi kerusakan struktural ini belum mencapai kritis, ya,
sampai kepada kategori tidak mantap. Ya, nanti kalau kerusakan itu sudah melampaui apa itu kerusakan apa tidak mantap, jalan itu tidak mantap, maka dilakukan satu pembangunan jalan. Kerusakan fungsional, ketidakrataan permukaan atau roughness. Ya, ini juga kerusakan fungsional diakibatkan oleh lendutan, juga alur dan kekasatan atau ketahanan. Ini ketidakrataan ini suatu kondisi permukaan yang berhubungan dengan ya, yang berhubungan dengan bentar, yang berhubungan dengan sifat fungsional dan struktural dari perkerasan aspal. Berikutnya juga tidak rataan permukaan roughness ini juga diakibatkan oleh secara arah memanjang permukaan perkerasan jalan akan mengalami perubahan perataan. Bentuk-bentuk, walaupun ya ditinjau secara arah memanjang, namun parameter tersebut tidak sama dengan alignment vertikal geometrik jalan. Skala ketidakrataan permukaan lebih gede dari skala turun naiknya alignment vertikal. Berikutnya adalah nilai ketidakrataan permukaan dinyatakan dengan iri itu tadi. Kemudian kalau lendutan ini adalah respon terhadap gaya vertikal yang diaplikasikan pada permukaan perkerasan jalan. Dan kemudian juga true deflection, ini pengamanan terhadap respon langsung perkerasan pada beberapa titik setelah aplikasi beban dengan tunggal dan alat yang dipergunakan adalah falling wedge deflection. Kemudian alur dan retak, rating dan cracking. Ini alur adalah bentuk perubahan permanen. Jadi perubahan itu bisa akan berlaku permanen, ya, akan bisa berlaku permanen, juga bisa ya akan berlaku permanen, deformation atau sepanjang gerak jejak roda yang diakibatkan oleh bila empaunya tegangan vertikal batas pada dasar. Kemudian kekesatan atau ketahanan gelincir, resistance, yaitu permukaan yang dinyatakan dalam koefisien gesek dihitung dengan membagi tahanan gesek pada bidang antara dengan beban yang tegak lurus terhadap L yang dinamakan faktor gesekan atau koefisien gesekan. Cuman dari kekerasan atau sekit resisten ini adalah penetapan dan penjabaran nilai pada suatu permukaan jalan pada ruas jalan perlu diadakan pengelompokan dan kendaraan, kecepatan kendaraan, pengaruh suhu, ketebalan air film, dan juga faktor lain yang mempengaruhi. Kemudian melanjut pada sistem manajemen penanganan. Ya.
Sistem manajemen penanganan. Dimiliki. Model penanganan. Dalam melakukan pengelolaan suatu jaringan jalan, saat ini telah dikembangkan berbagai program sistem manajemen pemeliharaan jalan atau RMMS dan lain sebagainya. Ya, melalui IRR, Net Present Value, itu tadi. Ya, jadi internal rate of return itu juga model penanganan menggunakan biaya keuntungan dari jalan tersebut. Ya, menggunakan IRR, ya, NPV. NPV itu menentukan kalau nilainya itu lebih daripada satu itu berarti layak untuk dibangun. Kemudian IRR itu tingkat apa eh, tingkat bunga, kemudian juga benefit cost ratio itu benefit dikurangi dengan cost ratio harus lebih daripada satu. Kemudian juga adanya perlakuan program sistem manajemen, ya, eh, pemeliharaan jalan, route management atau manajemen sistem itu. Sekarang pemeliharaan jalan, Bapak Ibu sekalian. Jalan merupakan investasi atau aset negara yang besar, di mana saat pembangunannya memerlukan biaya besar. Ya, memerlukan biaya yang besar. Kemudian pemeliharaan jalan dilakukan ketika jalan masih dalam kondisi baik. Ya, jalan masih dalam kondisi tidak kritis, walaupun tidak mantap, tapi belum kritis. Pemeliharaan rutin dan pemeliharaan berkala yang dilakukan berdasarkan pada tingkat kerusakan yang terjadi. Kadang-kadang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwasanya di dalam penyebutan ini, dalam penyebutan sehari-hari yang dilakukan diistilahkan dengan pemeliharaan jalan itu adalah apa eh, sama dengan perawatan jalan, sama dengan rehabilitasi jalan, dan sama dengan penunjangan jalan dan juga peningkatan jalan. Jadi di daerah mantap sampai daerah tidak mantap itu kalau perbaikannya itu mulai pemeliharaan kecil-kecilan, pemeliharaan rutin, ya, sampai pada peningkatan yang menjelang kritis. Perawatan jalan. Kegiatan perawatan jalan yang pada umumnya dilakukan secara menerus atau rutin. Ini perawatan, jadi harus dilakukan terus-menerus, ya. Tidak boleh berhenti supaya apa? Supaya kalau nanti memang tidak bisa ditangani, ya dilakukan peningkatan gitu. Kemudian bertujuan mengembalikan nilai kekuatan, ya, nilai kekuatannya, nilai keamanannya, dan juga tidak kalah pentingnya tingkat kenyamanannya, ya, kekedapannya terhadap air itu juga eh, diupayakan masih bisa dipertahankan dengan kegiatan perawatan tadi gitu ya. Dan juga air supaya tetap bisa lancar mengalir, ya. Sehingga kalau terjadi misalkan terjadi sedikit eh, ketidakrataan permukaan itu segera dilakukan penanganan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, melaksanakan perawatan semestinya mencakup pelaksanaan pada daerah yang terbatas, ya, pada spot, pada titik-titik tertentu,
andaikan itu ada panjang jalan yang apa, yang kita tetapkan akan kita hentikan perawatan itu ada titik-titik tertentu itu dilakukan perawatan itu tadi. Dimulai dari lapisan permukaan sampai tanah dasar, mengganti dan atau menambah nilai konstruksi. Jadi eh, saya pernah itu waktu apa kunjungan itu ya, itu cara perbaikan itu tidak memerlukan orang banyak, penggaliannya itu dilakukan sedemikian rupa, pemadatannya dilakukan sedemikian rupa, sehingga pada akhirnya lapis perkerasan yang ada di dekat atasnya itu menjadi cukup kuat. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian juga diterapkannya pada perkerasan berspal yang sudah mengalami kerusakan dengan derajat keparahan berat tetapi dengan penyebaran setempat. Bapak Ibu sekalian, saya nanti mohon dapatnya pertanyaan tidak dilakukan dengan chatting, tapi pertanyaan langsung saja, gitu ya, supaya yang lain bisa bisa memahami Pak, alur pertanyaan dan juga bagaimana kita menjawabnya. Ini koreksi. Jadi perawatan tadi ada koreksi, sekarang ada proteksi. Proteksinya seperti apa Bapak Ibu sekalian? Proteksinya adalah gitu ya. Perawatan jalan yang umumnya dilaksanakan secara berencana serta berkala dan dimaksudkan agar setiap bagian jalan dapat dilindungi dari pengaruh luar atau bukan dari beban lalu lintas itu sendiri. Kemudian bertujuan untuk mempertahankan nilai kekuatan atau tingkat keamanan, tingkat kenyamanan, tingkat kerataan permukaan, dan juga kelancaran terhadap pengaliran air. Ya. Kemudian dilaksanakan secara berkala, menyangkut daerah permukaan yang luas, dilakukan pada arah dan dari permukaan yang nilai kekuatan diperhitungkan rendah. Kemudian yang terakhir, diterapkannya pada permukaan perkerasan beraspal yang sudah menunjukkan gejala akan terjadinya kerusakan atau sudah mengalami kerusakan dengan derajat keparahan yang masih ringan, tapi dengan derajat penyebaran yang sudah luas. Jadi ringan tapi cukup merata di seluruh permukaan jalan. Kemudian rehabilitasi dan penunjangan jalan. Jadi saya sampaikan mengenai perawatan jalan, sekarang rehabilitasi dan penunjangan jalan. Kegiatan pemindahan jalan dengan kemampuan pelayanan mantap yang tidak terencana. Ya, kegiatan pemeliharaan jalan dengan kemampuan pelayanan yang mantap, yang tidak terencana. Kemudian menampung kerusakan yang dapat mengakibatkan penurunan kemampuan yang tidak wajar dan pelayanan bagian jalan. Berikutnya Bapak Ibu sekalian juga dari rehabilitasi penunjangan jalan ini juga dilakukan pada jalan dengan kemampuan pelayanan tidak mantap. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya lebih cocok kalau diskusi. Jadi terima kasih saya sampaikan pada Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk mendengarkan apa yang saya sampaikan. Terima Terima kasih. kasih Pak Moderator, Ya, terima waktu kasih. yang diberikan. Saya serahkan kembali kepada Bapak. Oke. Oke, aplaus dulu untuk profesor kita yang tercinta. Terus ya, Prof. Terima kasih. Oke. Oke.
Bapak Ibu, paparan dari Prof. Ateno sudah selesai. Ternyata banyak permasalahan ya kerusakan jalan. Dan kita sangat memperhatikan karena kita selalu lewat di sana. Ini kebutuhan pokok, kebutuhan penting bagi kita karena kita selalu lewat. Kita kalau ada kerusakan itu kita mesti, waduh, rusak lagi nih jalannya. Oke, sebelum kita masuk sesi tanya jawab, Pak Dr. Arif Afrianto, SPDMT dari Unmer, berkenan untuk menanggapi Pak. Waktunya lebih singkat, lebih baik, karena nanti disambung di sesi tanya jawab. Tentu saja ini nanti ada banyak interaktif di sesi tanya jawab. Bareng Pak Dr. Arif Afrianto, berkenan untuk menanggapi. Baik, Siap. terima kasih. Oke, siap Arif. Oke, baik, terima kasih Bapak. Terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Heri Wahyudiono, STMT. Kemudian yang saya hormati narasumber, yaitu Profesor Dr. Insinyur Wateno Utomo, MM, MT, MH. Kemudian yang saya hormati seluruh hadirin webinar nasional. Ya. Eh, Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Ini tema yang sangat menarik ya, yaitu eh, perawatan kerusakan jalan ya. Ini sebuah upaya berkelanjutan yang esensial untuk menjaga infrastruktur transportasi tetap optimal dan aman. Oke, bahwasanya kita tahu jalan raya itu merupakan bagian prasarana transportasi ya, yang memiliki peran yang sangat penting ya sebagai prasarana distribusi barang maupun jasa ya, untuk mendukung pergerakan sektoral maupun antar zona ya, seperti itu. Jadi eh, perlu adanya perawatan ya, baik itu secara rutin, berkala sampai dengan rehabilitasi. Nah, jadi sudah dijelaskan oleh Bapak Profesor Insinyur Wateno, kerusakan itu ada tiga macam. Yang pertama yaitu kerusakan progresif, kemudian kerusakan struktural, kemudian kerusakan fungsional. Kemudian juga dijelaskan juga sistem manajemen penanganannya. Oke, Bapak Moderator di sini eh, penanggap bisa mengajukan pertanyaan, sih. Bisa Pak saja. Heri. Bisa Oke. saja, tapi tidak ada Oke, terima hadiah. kasih. Baik, terima kasih. Karena ini sangat menarik, Pak Heri, Ya, Prof. eh, Dr. Insinyur Matono. Di sini saya juga meneliti tentang pavement, khususnya rigid pavement. Oke. Eh, Perencanaan jalan, baik itu pavement, apa perkerasan lentur ataupun rigid pavement, eh, itu kan direncanakan untuk mencapai umur layan tertentu. Ya, misalnya umur layan 15 sampai dengan 20 tahun. Nah, kita tahu bahwasanya banyak di jalan di khususnya di Indonesia ya, belum sampai batas mantap. Itu sudah istilahnya direhabilitasi seperti itu, Pak. Nah, itu pertanyaannya bagaimana step atau langkah yang tepat, Pak, untuk pemeliharaan jalan supaya bisa mencapai umur layan yang direncanakan ya. Jadi sebelum umur layan kok sudah direhabilitasi. Nah, itu kan berarti ada suatu eh, apa ya, suatu problem. Nah, di situ. Nah, saya mohon mohon bimbingannya untuk menjawab, Pak Prof. Jadi itu pertanyaan saya ya, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Nah, saya kembalikan ke moderator Pak Heri. oke, terima kasih Pak Arif. Jadi menanggapi ini memang permasalahan kita semua ya terhadap kerusakan di jalan, juga bagaimana ini penanganannya nanti Prof, apakah ini masuk pembangunan atau peningkatan atau pemeliharaan. Kalau orang Jawa itu bilangnya peceng-peceng, kotai, didandani. Ini seperti apa kok? Kerusakan kok cuma dipeceng-peceng penanganannya dan sebagainya. Oke, kita memasuki sesi tanya jawab. Tadi juga penanggap Pak Arif juga menyampaikan, Prof, ini belum umur rencananya belum habis ini, Prof. Belum 7 sampai 10 tahun. Sudah 4 tahun kok membangun lagi. Ini permasalahannya
apakah karena strukturnya ini tidak kuat atau permasalahan lain, cepat-cepat ada proyek yang baru atau gimana? Tanda kutip. Oke, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Boleh Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Kemudian nanti yang sesi berikutnya sudah ada beberapa 1-2 pertanyaan di chat ya. Ini sudah saya baca. Tapi kita yang sesi pertama ada 3 penanya dari Bapak Ibu. Setelah itu nanti ditanggapi. Monggo dibantu oleh teman-teman teknisi. Boleh angkat tangan, nama dan disebutkan dari mana. Ya, bisa dimulai. Mas Robi suaranya kecil ya dari sini. Bapak Ya, Ibu, nggak dengar, Pak. iya. Halo Bapak Ibu, monggo yang bertanya. Kalau saya tanggapi dulu dari beliaunya tadi, Oke, boleh? dari Pak Arif dulu Oke, Pak, terkait umur rencana oke. Pak. Iya, Pak Arif. Ya, penjenengan saya ini mestinya ya sudah tahu jawabannya, tapi kita namanya tukar pikiran ya enggak ada jeleknya ya Pak Arif Iya, ya. Prof. Iya. Jadi masalah konstruksi itu satu-satunya gitu ya. Jalan itu yang mempunyai umur rencana dari perencanaan. Seluruhnya itu saya lihatnya itu enggak ada. Misalnya bangunan gedung juga enggak ada itu. Kalau belakangan ini ada undang-undang yang 10 tahun itu sudah bukan menjadi tanggung jawab itu masalah tanggung jawabnya itu perusahaan untuk apa perusahaan bangunan sama perusahaan konstruksi itu ya akibat bangunan sama akibat konstruksi. Tapi satu-satunya yang ada di dunia ini menurut saya ya pandangan saya kalau jembatan, bangunan gedung, bendungan itu tidak ada umur rencana. Umur rencana bendungan itu masalahnya pada menentukan apa debit banjirnya, debit apa bendungannya. Kalau jalan itu pada umur rencana tertentu, tadi ada disampaikan 10, 15, 20 gitu ya. Itu senantiasa persatuan waktu. Itu senantiasa dilakukan yang namanya perawatan. Senantiasa itu dilakukan perawatan. Kita tahu bahwa di dalam apa kondisi jalan itu seperti gambar saya ini. Ini adalah pada kondisi mantap, ya. Mulai tahun pertama sampai pada apa itu tingkatnya itu 2,5, 3,5 ya kalau nggak salah ya. Itu masih dalam kondisi mantap. Begitu turun itu sudah kondisi tidak mantap. Nah, dalam 10 tahun ini harus dilakukan apa itu namanya saya istilahkan jawabannya apa itu pemeliharaan saja gitu ya. Dalam 10 tahun itu harus dipelihara terus-menerus. Itu saja. Itu saja. Itu pada tahun terakhir itu harus dilakukan pembangunan. Jadi meskipun pada kategori tidak mantap itu dilakukan peningkatan ya. Ada peningkatan jalan ini ya. Ini dilakukan tidak mantap itu dilakukan penunjangan. Ini pada umur ini pada habis waktunya ini yang 10 tahun ini sudah apa? Sudah dinyatakan jalan itu kritis gitu. Gitu. Ya sebentar Mas saya masih kuliah ya. Ya, bentar ya. Oke. Oke. Iya. Jadi Pak Arif, jadi seperti saya matur tadi jalan itu ya ada kondisi 0 sampai 2,5 ini tidak mantap begitu. Ini pemeliharaannya penunjangan, walaupun dilakukan penunjangan.
pada akhirnya jalan ini rusak. Betapa nanti kalau eh, pemakaiannya itu tidak dilakukan apa namanya rehabilitasi, tidak dilakukan apa peningkatan, tidak dilakukan penunjangan. Ini tingkat kerusakannya malah cepat gitu loh. Itu malah cepat. Itu pada kondisi-kondisi normal, Pak Arif. Artinya apa? Cara pelaksanaannya juga sudah bagus, ya. Cara pelaksanaannya itu sudah bagus itu apa? Ya, spesifikasi yang ada itu harus sesuai dengan apa namanya seperti yang ditetapkan. Ya. Kemudian juga cara pelaksanaan, cara pemadatan harus sudah sesuai dengan eh, kondisi-kondisi yang tetapkan. Campuran cara mencampurnya itu juga sudah dilakukan. Nah, itu saja dalam umur rencana itu sudah pada akhirnya itu sudah mengalami jalan yang kritis. Apalagi yang ada ini tadi saya matur tadi mengenai apa jenis apa jenis penanganan, kemudian lalu lintas yang lewat, juga kemudian adanya eh, apa peningkatan kapasitas tidak dicapai, ya, peningkatan struktural tidak dicapai, itu ya. Apalagi seperti itu. Maka sebagaimana yang kita rasakan sehari-hari ya seperti itu, Pak Arif. Ya, jadi jalan akan rusak lebih awal. Meskipun gitu ya, sudah kita lakukan namanya rehabilitasi jalan, sudah kita lakukan penunjangan jalan, tapi umur rencana jalan itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan karena gitu ya, banyak faktor yang kita rasakan itu dari eksternal tadi gitu loh, Pak Arif. Itu barangkali jawaban yang apa bisa saya sampaikan. Jadi kita tidak boleh ya menyalahkan diri kita gitu ya. Ketika jalan itu kita lakukan pemeliharaan itu apa tidak sesuai dengan rencana itu tidak bisa begitu karena unsur-unsur dari luar tadi banyak. Seperti saya sampaikan tadi apa sistem drainasenya itu tidak bagus. Kenapa ada pipa yang bocor? Itu dari air tadi. Kenapa? Itu dari apa tanah-tanah yang jenis tanah ekspansif, tanah gembur, tanah lembek dan lain sebagainya. Gitu. Ya, jadi banyak faktor sesungguhnya yang kita rasakan itu sehingga perusahaan jalan menjadi lebih cepat dari umur rencana. Gitu, Pak. Oke, terima kasih Pak Prof, Pak Arif sudah puas Pak Arif ya. Artinya jangan khawatir Oke, Pak Arif terima kalau kasih. nggak tercapai kita merencanakan. Kalau kita perencanaan Siap, sudah terima betul, kasih, Prof. oke-oke saja karena banyak faktor ternyata. Terutama air Ya. juga kondisi tanah dan sebagainya. Boleh Bapak Ya, Ibu ya. untuk pertanyaan kedua langsung saja. Halo, Bapak Ibu teman-teman Halo, yang mohon izin. tanya. Ya, Mohon izin, saya boleh menyampaikan sesuatu ya. boleh Pak Oke. Made. Ya, mohon izin Oh ya, senior, dipersilahkan senior. terima kasih. Monggo Saya mungkin senior, terima Pak kasih, terima Made. kasih. Eh, Nggih, selamat sore, Pak Prof. Wateno. nggih Pak Mungkin Made, kita baru nggih. kenal, Pak. Sebelumnya Nggih, mungkin salam kenal. nggih, Bapak salam dari mana kenal. ini, Bapak? Saya ini Pak, Laskar Tak Berguna dari UPN, Pak. Oh, nggih. Nggih. Saya pensiun di Swastiastu, UPN, Pak. Romade. Ya, gini Pak, saya bukan pertanyaan Pak. Yang pertama mungkin akan saya menyampaikan bahwa kita tahu semua bahwa kondisi struktur jalan itu apa namanya keawetan dan ininya sangat tergantung dari yang pertama eh, daya dukung tanah dasarnya, yang kedua struktur perkerasannya itu sangat sangat tergantung dari itu ya. Ah, apakah perkerasannya sistem elastis atau perkerasan kaku, Pak ya. Mohon maaf, Prof, sekiranya mungkin kurang berkenan ya.
Menurut hemat saya itu mungkin yang perkerasan kaku akan lebih lifetime-nya lebih bagus ya. Saya contohkan Prof. Watano, awal tahun 80-an saya dengan almarhum Pak Cip, saya dulu satu kantor Pak. Almarhum Pak Nggih, Cip, Pak Made. Pak Cipto ya. Terus saya ikut di PT Morosakti dulu dengan Pak Riantori ya. Itu saya melaksanakan uji coba jalan sarang laba-laba di Sambong Duku, Jombang, Pak. Sampai sekarang Oh, itu ya, ya, masih ya. ada. Nggih. Sambong Duku, Sambung, Pak, Jombang nggih. itu Nggih, Pak. dengan panjang kurang lebih 30 meter, Pak, selebar badan jalan. Ya, saya beberapa kali terakhir-terakhir ini lewat ya dari eh, di depan dan di belakang jalan yang terdiri dari struktur sarang laba-laba itu dia turun gitu, anjlok. Tetapi yang di sarang laba-laba sampai sekarang itu dia settle gitu loh. Bagaimana pendapatnya Prof. Wateno? Misalnya apa sistem rigid pavement itu menggunakan sarang laba-laba, mungkin biaya konstruksi awalnya itu mahal, tetapi mungkin sistem pemeliharaannya itu menurut saya sangat ringan gitu. Itu itu mungkin yang menurut hemat saya. Nah, itu saya mungkin mohon tanggapan dari Prof. Patono. Saya kira itu, terima kasih. Oke, Selamat sore. terima kasih Pak Made. Jadi Pak Prof dengan rigid pakai sarang laba-laba ini gimana ini Saya mohon izin, saya tidak ada ini ya, istilahnya tidak ada interest apa-apa. Saya pengalaman bahwa itu kok beda gitu loh. Ya, Ya, ya. terima kasih ya. Moga Prof Nggih, ditanggapi. Pak. Ya, memang kadang-kadang Pak Made, kita kalau ngomong perusahaan jalan itu banyak teman-teman yang tersinggung gitu Pak ya. Jadi Bapak ngendikan gitu tadi ada benarnya gitu loh Pak. Ya. Jadi kita ngomong umum saja ya Pak ya. Ya. Jadi tidak menyalahkan siapa-siapa begitu. Sebenarnya saya bicarakan tadi adalah perkerasan lentur ya. Tapi kita bicara perkerasan kaku gitu ya. Nah, kalau perkerasan kaku itu memang gitu ya Pak. Perkerasan kaku itu memang diperuntukkan untuk jenis tanah lembek. Tapi sekarang itu sudah berganti ini Pak Moderator. Sudah berganti paradigma. Nah, paradigmanya itu kalau pekerjaan kepingin cepat, selesai narik uang ya rigid pavement. Gitu Pak. Karena flexible pavement itu sangat-sangat membutuhkan waktu yang lama. Kebetulan saya Pak Made beruntung itu, jadi mengetahui Jagorawi Pak. Ya. Flexible pavement itu dibangun yang pertama kali gitu di jalan tol di yang namanya apa itu perkerasan struktural Pak. Ya. Ya, perkerasan struktural artinya apa Pak? Artinya campuran-campuran dari pondasi tadi sudah memenuhi yang namanya apa, spesifikasi yang ditentukan. Dan kemudian Pak Made, itu masih diselimuti Pak Made. Ditutup sama perkal Pak Made. Itu Jagorawi loh Pak Made. Ji. Nah sekarang kalau kita lihat itu kalau orang bangun jalan terus ada pondasi terus harus kita tutup itu jangan-jangan nanti yang mahal tutupnya Pak. Kan gitu. Iya Ya. kan Pak? Ji. Tapi kita harus sadar itu Pak. Kalau kita pemadatan itu yang nggak boleh kena air hujan. Katanya dulu kalau kita sudah selesai pemadatan lapis di atas itu dibuka untuk umum itu, ya itu kan sudah selesai, Pak. Kalau lapisan sabis saja belum selesai, bagaimana kalau ada hujan turun? Itu sedikit banyak akan berpengaruh. Sekali lagi Pak Made apa yang disampaikan Pak Made, tapi ini tadi yang saya sampaikan sebagai pendahuluan, Pak. Kita tidak menutup mata, Pak ya. Banyak sekali yang namanya pondasi itu dengan menggunakan cangkar ayam, ya kayak dengan pondasi apa rigid pavement itu juga terjadi settlement, terjadi kerusakan. Nah, sebenarnya itu Pak,
Sebenarnya saya juga pernah melaksanakan Pak Made. Pernah melaksanakan tidak retak Pak Made. Tapi amblas hilang semua gitu loh Pak Made. Itu karena terlalu kuatnya struktur perkerasan, tetapi tanah dasarnya tidak Betul, cukup daya mampu dukung tanah untuk dasarnya menerima nggak beban. mampu. Ya, Itu iya, alternatif yang iya pertama Pak, gitu loh Pak Made. iya, iya Nah, Pak. alternatif yang kedua itu jeleknya itu pondasi nggak kuat, turun, betonnya nggak kuat, jadi retak gitu, pecah gitu Pak. Tetapi harus disadari bahwasanya tanah-tanah lembek, tanah-tanah gembur, tanah-tanah lunak itu memang cocok dengan menggunakan pondasi rigid pavement. Ya. Itu cocok, Pak. Tapi kita bisa lihat, Pak, Bapak tadi contoh di Jawa Timur, banyak di Jawa Timur dengan mengganti berkali-kali gitu, Pak. Tidak satu kali loh, Pak. Iya. Berkali-kali menggunakan perlebaran jalan itu yang gagal. 16, pecah, rusak. Tapi itu tanggung jawab orang teknik sipil kok, Pak. Tanggung jawab teknik sipil. Jadi kalau tanah ekspansif menurut saya itu memang belum ada cara yang kita gunakan untuk bagaimana apa itu keadaan pondasi itu tidak rusak itu belum belum yakin yakin 100%. Tapi kita pernah baca buku itu ya Pak. Pernah membaca buku di Amerika itu berapa triliun dolar itu untuk memperbaiki tanah lembek itu juga tidak berhasil gitu loh Pak Made. Jadi kalau pertanyaan demikian itu Pak Made, itu memang di bawah tanah yang lembek itu masih ada lembek-lembek lagi gitu loh Pak. Kan kita tidak tahu tuh Pak. Jangankan kalau kita melakukan boring gitu kan banyak pias-pias tertentu Pak. Tidak per meter panjang itu per 100 meter untuk mengetahui tanah dasar. Di antara itu bagaimana ya gitu. Jadi sekaligus menanggapi apa yang ditanyakan oleh Bapak tadi bahwasanya ya memang kenyataannya memang bisa saja gagal, bisa saja berhasil. Ya Pak ya, tapi yang gagal itu jangan pemerintah yang membangun jalan disalah-salahin gara-gara salah spek gitu. Speknya sudah betul pun gitu loh Pak. Bisa saja terjadi kegagalan gitu loh Pak. Apalagi seperti yang ditanyakan Pak Arief tadi, dilewati lalu lintas yang tidak semestinya gitu. Kita mau ngomong di apa di Kementerian PU nanti kementerian yang lain butuh itu untuk beban yang berat kan itu Pak. Jadi tidak menyelesaikan masalah kota kita itu. Yang kita tunggulah Pak. Apa saya sudah menangi apa enggak nanti kalau jalan itu akan dibangun. Tapi kita lihat oh Pak, saya pernah ke luar juga begitu kok Pak. Ada jalan-jalan yang rusak. Jadi jalan yang baik itu jalan utama Pak. Kalau kita di daerah-daerah negara maju itu yang menuju perkampungan itu ya ya tidak sebagus-bagus yang kita bayangkan kan gitu Pak. Itu mungkin Pak Made apa yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan saya tidak bisa disalahkan perhitungan sudah pasti. Menghitung sudah pasti dan orangnya sudah pinter-pinter. Cara pelaksanaan juga sudah pasti. Itu saya umpamakan. Tapi dari eksternal seperti apa? Cukup bisa mencukupi apa? Saya ini gak mamer Pak Made ya. Iya. Di Aloha itu Pak, Bapak pernah lewatnya. Itu saya bangun tahun 1993 Pak. Kalau saya hitung sekarang sudah hampir 30 tahun Pak. 30 tahun lebih itu Pak. Tidak diapa-apain Pak itu Pak. Iya Pak. Gitu loh Pak. Jadi Ya. ya ya saya kadang-kadang waktu itu yang menggunakan tanah yang lembek ya saya kasih terucuk itu Pak ya. Ya tidak amblas itu Pak, kan gitu. Iya. Ya, jadi ini sharing pengalaman Mas ya Pak Iya. Made ya. Iya. Iya, jadi berapa tadi 93 jadi 107. 725 ya 33 tahun lah Pak. Iya. Tidak apa-apa itu gitu. Iya. Gitu Pak Made Nggih. yang bisa saya Mantap, aturkan. Prof. Nggih, Terima kasih banyak. Selamat nggih, sorenya. Oke, ya, nggih, terima kasih Pak nggih, Pak Made, Made. Iya. Tapi UPN kalau ya. Pak Made punya pengalaman mau nggak diceritakan Pak Made? Nun sewu Pak moderator Iya. barangkali Pak Made Boleh punya ya. Mohon pengalaman. maaf.
Saya lebih ini banyak dengan di struktur, Pak. Jadi Oh kalau ya, jalan itu tidak banyak. Ya itu oh nggih, pengalaman dulu pernah ngerjain, pernah. Iya, kasih. nggih, nggih. oke terima kasih. Jadi Nggih, ini Pak, juga, Pak. maaf Pak Prof, ini juga menjawab dari pertanyaan Prof Joko Supriyono. Oh, nggih, nggih, Pak. Pripun Ya, pertanyaannya? di chat Salam kita Pak juga, Pak Joko, nggih. ya, di chat ini Pak Joko bertanya bagaimana solusi kalau retak-retak kerusakan berat itu jika jenis tanahnya kembang susut tadi Pak sudah dijawab, juga lunak tadi seperti yang disampaikan Pak Prof. Ini menjawab Pak Joko, terima kasih Pak Joko. Cuma yang ini Pak, yang di chatnya yang mulia ini untuk tanah timbunan yang tinggi bagaimana Pak perlakuannya? Ya, timbunan tanah yang tinggi untuk jalan masuk Bapak ya. Untuk jalan ya Pak ya. Ya, Di Timbunan, bawah struktur perkerasan mungkin Pak, timbunannya tinggi, mungkin maksudnya Pak ya, Joko seperti itu. Ya. ya, 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 ya. Ya, jawabannya mudah tapi teorinya yang sulit Pak, Pak Moderator. ya, Kenapa saya bilang sulit? Timbunan itu akan kuat kalau dilakukan berlapis-lapis Pak. Menurut teori sekitar 20 sentian Pak. iya, per layer Pak ya. Kalau kita laksanakan 20 sentian padat betul sesuai dengan CBR yang telah ditetapkan. Saya yakin Pak. Karena apa? Di jalan itu kan ada berlaku teori Businek. Teori Businek itu tidak memperhatikan beratnya beban dari konstruksi, tapi memperhatikan beban dari kendaraan yang lewat. Gitu. Jadi misalkan itu terjadi begitu, ya dengan pemadam begitu memang ada seperti membangun rumah, Pak Joko, Pak Dokter. Seperti kita membangun rumah, selama settlement itu berbarengan turunnya, ya itu tidak merusak, itu diizinkan itu oleh konstruksi itu. Kalau ada di settlement itu asal bareng aja gitu. Yang tidak diizinkan kan penurunan itu tidak rata itu Pak Dokter Joko ya. Gitu mungkin. Mungkin jawabannya begitu Bapak. Iya. Terima kasih. Oke. Semoga ini Pak Joko chatnya ini puas Pak Joko ya karena kita tunggu ini belum muncul di layar yang mulia. Iya. Oke. Jadi menyimpulkan jadi ya memang harus per layar Pak 20 cm begitu di speknya kan seperti itu bunyinya. Ya, kesempatan berikutnya masih ada waktu kita 15 menit untuk melanjutkan sesi tanya jawab. Jadi ini di akses mic-nya sudah dibuka ya Mas Robi? Oke, sudah. Monggo Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa. Monggo adik-adik mahasiswa, terutama yang kaitannya dengan mahasiswa saya nanti supaya jadi A+ itu Iya, pertanyaannya menarik gitu terus menjadi yang lain tertarik untuk bisa melaksanakan seperti itu kan bagus ya. Itu. Monggo Pak. ya sekali Jadi lagi. memang apa? Memang perlu saya sampaikan Pak ya. Jadi sebelum ada pertanyaan berikutnya sambil mungkin ada yang mikir tadi bahwa untuk melakukan identifikasi tadi itu yang paling penting. Kalau seperti adanya apa itu beban lalu lintas kendaraan diperhatikan ya supaya tidak melebihi dari beban MST 10 ton, tapi prakteknya lebih dari 10 ton. Sekarang membangun jalan, ya toh, membangun jalan itu tadinya itu ditargetkan 50 kilometer, tapi duitnya cukup 10 kilometer itu saja tidak termasuk drainage. Ada drainase itu sungguh Pak Iya, sangat berpengaruh terhadap perkerasan jalan. Tapi rata-rata para pengambil keputusan itu yang penting itu masyarakat bisa menikmati jalan. Kalau banjir rusak ya dibuat lagi.
Yang penting itu jangan drainasenya bagus, tapi perkerasannya jalan jelek, kan gitu. Kira-kira begitu pengambil keputusan. Ya Pak, sambil menunggu. Yang kemudian juga bahan-bahan, oke. Kalau ada pertanyaan sambil menunggu ini Ya, tadi saya potong. Monggo kalau ada pertanyaan, ya. silakan. Untuk bahu jalan Yang kalau Pak, di chatting Pak Merato dibacakan ya. ya Dalam coba Mas. Sambil menunggu lihat chatting, diskusi Pak Prof. Artinya bahu jalan ini menjadi penting banget ya Pak ya untuk mengendalikan air dari badan jalan Pak ya. Karena iya kenyataannya Pak ya. di jalan kabupaten ini justru bahu jalan ini diperkeras Pak. Ya, ya itu kadang-kadang betul tapi kurang betul Pak. Ya, Karena tidak sesuai dengan perkerasan lamanya. Gitu. Sehingga terjadi settlement yang tidak sama. Gitu. Kan gitu Pak. Kita itu kan mengharapkan itu nanti ada crack ya. Crack antara rigid sama apa? Rigid sama fleksibel itu Pak. Kan gitu Pak. Tidak di apa jalan kabupaten ya di nasional juga banyak Pak. Jadi kadang-kadang itu kan tujuannya itu saya tahu Pak, supaya karena kalau nanti melaksanakan bahu jalan yang sesempit itu melakukan pemadatan ya sangat sulit kan begitu Pak. Iya kan Pak? ya, Kompaktor itu yang sempit kecil-kecil itu 1 meter itu kan nggak bisa Pak. Gitu. Jadi sudahlah Pak. Jadi kalau kita ngomong jalan memang banyak kesalahan, tapi harus kita maklumi bahwa hanya ketika kita itu melakukan dengan benar, ya Pak ya, kondisi tanah dasar tadi yang saya sampaikan tadi diperbaiki dengan sebaik-baiknya, ya. Yang CBR-nya itu ditentukan dari perencanaan 5%, ya ya apa carane, gimana caranya supaya tercapai 5%, kan begitu Pak dengan mencampur, dengan mengaduk, dengan mengganti, dengan menambah, kan begitu, Pak. Gitu. Tapi sungguh kita itu memang di pihak dana itu kurang memadai dan juga di pihak eh, eksternal itu juga kurang bisa memaklumi. ya. Silakan Pak, Ya yang lain, kok saya ngobrol ngobrol. Ini Bapak Ibu sendiri ini. ngomong Oke. ketemu dengan Prof. Ada ini. Sebelum ini saya Oke, Arif Pak, sebelum boleh, boleh Pak Arif. sebelum Kembali ke ada Pak Arif. penanya Oke. mungkin saya menanggapi Arif ya Pak. meneh. Boleh Pak? Iya, iya Pak Arif. Monggo Pak Iya. Arif. Ya, terima kasih Prof. Waterno. Jadi sedikit terjawab ya. Jadi memang kerusakan jalan itu bisa dari teknik. Kebetulan disertasi saya juga tentang rigid pavement, Prof. Jadi rigid pavement dengan desain minimal CBR 5%. Nah, itu dengan beban eh, saya nanti akan bebani beban P maksimumnya seperti apa. Nah, dengan beton jenis baru dan sebagainya. Benar yang dikatakan oleh Prof. Wateno bahwasanya untuk merencanakan suatu perkerasan ya, baik perkerasan kaku maupun perkerasan lentur. Nah, itu harus diperhitungkan benar-benar parameternya, baik itu dari kondisi tanah, kemudian beban yang akan dilalui, kemudian mutu eh, mutu material yang akan digunakan. Nah, di sini saya memiliki beberapa kendala, Prof. Mungkin bisa membantu dijawab, gitu, Prof. Jadi saya mencari beberapa referensi untuk eh, menemukan rumus mencari tebal yang istilahnya aplikatif ya untuk kita di Indonesia khususnya. Jadi rumus yang aplikatif eh, yang yang mencakup seluruh parameter yang ada, baik itu dari CPR tanah, kemudian bebannya berapa, kemudian materialnya seperti apa. Nah, seperti itu, Prof. Mungkin bisa dibantu, Prof. Rumus yang tepat itu seperti apa? Kalau kita tahu kan kita di manual desain perkerasan itu hanya bagan-bagan ya, Prof. Seperti itu. Oke, Pak Arif. Jadi begini Pak ya. Tadi saya udah saya aturkan sebagaimana yang ditanyakan oleh Pak Dr. Joko tadi. Ya Pak ya.
Jadi yang kita utamakan itu apa? Kalau rumus, Pak, rumus itu sudah para cendekiawan, para yang pintar mengambil keputusan itu sudah betul, Pak. Tapi terkadang memang desain yang kita lakukan itu salah tempat begitu, Pak. Sebagai contoh begini, sebagai contoh, ya. Barangkali rumus yang digunakan itu, ya, barangkali ketebalan yang telah ditetapkan itu sudah sesuai. Itu yang harus menjadi perhatian utama itu adalah pengguna jalan, Pak. Pengguna jalan kalau di dalam pelaksanaan rigid fitment tadi sudah memenuhi persyaratan. Saya matur tadi Pak Arif, bahwa di dalam pelaksanaan perkerasan jalan itu kita utamakan teori Budinek. Jadi kalau nanti itu Bapak itu mempunyai apa perkerasan beton itu tebal sekali, gitu, tanah dasar itu akan menerima beban yang kecil. Kita tahu bahwa beton itu untuk penyebaran gangan, gitu Pak ya. Kalau ada titik P, itu P-nya ya akan bergerak dari seluruh permukaan. Kalau lebar jalan itu 5 meter, gitu ya, itu kalau bebannya itu 30 sentimeter, gitu ya, P-nya itu akan berbentuk seperti segi empat begitu, Pak. Tidak segitiga, tapi P titik, kemudian ada serangan P yang di ujung-ujung rigid pavement. Kan begitu Pak teorinya. Mungkin Bapak sudah paham lah. Oleh karena itu kenapa gitu ya. Rigid pavement itu cocok untuk tanah dasar yang lembek gitu. Nah, cocok untuk tanah dasar yang lembek. Tetapi sebagaimana fakta yang ada di lapangan, ya, kerusakan rigid pavement itu ada beberapa hal. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Made tadi, retak, terus amblas, ya karena tanah dasar turun. Karena itu rata-rata tanah ekspansif. Saya tadi tidak memberikan contohnya, tapi ada di tempat tanah-tanah ekspansif yang rigid pavement itu menggunakan apa pondasi cakarayam. Kemudian juga ada praktek lapangan di mana rigid pavement itu 16 bersama-sama. Kalau saya bilang itu di daerah keairan gitu ya, itu rigid pavement-nya itu amblas itu di bawah permukaan air gitu Pak. Itu terjadi juga Pak. Itu artinya apa? Teori Busenek tadi tetap berlaku, tapi menerima beban dari atas tadi tidak cukup kuat gitu. Ini ada loh Pak, saya mempraktekkan itu Pak. Saya mempraktekkan tapi tidak saya tunjukkan tempatnya, nanti Bapak datang ke sana nanti lihat itu ya. Itu ada kejadian seperti itu, jadi amblas ya. Amblas bersama-sama dengan apa penurunan tanah dasar. Amblas berturunan tanah dasar, ada bisnya, ada sebisnya gitu Bapak. Jadi waktu itu kita gunakan yang namanya supaya ketebalan rigid itu tidak terlalu tebal gitu Pak Arif ya. Kita gunakan sabit sama base Pak. Kita ganjal dengan itu gitu loh Pak. Tapi ya nggak kuat juga gitu tanah dasarnya itu. Karena tanah dasarnya tadi ya kita kalau kita gali itu kita tidak tahu itu gangannya itu di bawah 0, itu berapa itu kita tidak tahu. Itu Pak Arif kira-kira rumusnya itu ya apa ya Pak Arif ya? Rumusnya itu adalah kita bagaimana mempraktekkan itu gitu ya. Bagaimana kita mempraktekannya supaya tidak terjadi seperti amblas yang tidak kelihatan tapi juga tidak retak gitu loh pondasinya gitu. Nah, itu Oke, solusinya juga tidak gampang gitu loh Pak ya.
perbaikan tanah dasar tadi mungkin berapa meter yang harus digali gitu Pak. Siapa tahu itu lumpur itu daerah-daerah sampah begitu loh Pak, kan gitu. Yang 1 meter aja belum tentu cukup, mungkin 2 meter penggalian pondasi tanah dasar, kan begitu Pak Arif. Gitu. Itu mungkin Pak Arif kira-kira dari saya. Oke, terima kasih Pak Arif. Sekiranya belum puas, nanti boleh japri ke Prof atau kita diskusi Baik, lah Prof. Terima nanti. kasih. Terima kasih jawabannya sedikit pencerahan ya, Prof. Ya, terima kasih. Dayo-dayoan Nanti mari Pak mungkin Arif, jenengan tak bisa ahline ta. Dayo-dayoan ae ngomong. siap, siap, Monggo Pak siap, Prof. Moderator. Ya, terima kasih. Oke, Oke. terima Nggih. kasih Bapak Ibu. Nanti setiap Jumat, setelah Jumatan kita sambung lagi tema kita yang lain di KPIN. Kalau belum puas terkait jalan, kita ulang lagi Pak. Bapak Ibu, Nggih. yang lain Dengan waktunya judul yang Pak Moderator, dengan siap. judul yang beda tapi pertanyaan hampir sama nggak apa-apa. Jalan ya itu saja kok ya. Ya. Iya kan? Oke, siap Pak Prof. Terima kasih Nggih. karena waktunya ini sudah lewat 1 menit dari kesepakatan kita, dari jadwal kita 16.00. Mungkin pertanyaan-pertanyaan boleh dikirim ke Inkindo atau KPIN. Nanti bisa kita jawab, kita carikan solusi dari Prof. Ateno juga Bapak-Bapak ahli jalan yang lainnya. Kami menyimpulkan sebagai moderator, Bapak Ibu, teman-teman mahasiswa, bahwa kerusakan jalan ini banyak faktornya, dari ada faktor kendaraan, faktor alam, juga dari perencanaan, kemungkinan yang kurang pas, terutama pentingnya penyelidikan tanah, daya dukung tanah, CBE, dan lain sebagainya. Ini justru di dana-dana perencanaan, mohon maaf Bapak Ibu, kita juga banyak yang berkecimpung di konsultan, dana-dana penyelidikan tanah ini justru yang kecil. Jadi justru ini mungkin kedepannya kalau kita merencanakan dan sebagainya, tentu saja daya dukung CBA-nya memang harus kita teliti betul sebelum kita berpikir perkerasan di atasnya. Juga kerusakan-kerusakan memang penanganannya berbeda-beda. Ini larinya ke pembangunan, ke peningkatan atau ke pemeliharaan rehab. Ini tergantung dari tingkat kerusakannya atau jenis-jenis kerusakan yang sudah dipaparkan oleh Prof. Terima kasih. Prof. Ateno, terima kasih. Penanggap Mas Arif, calon dokter, terima kasih. Nanti kalau tanya-tanya, nanti saya perkelasan kaku ke dokter yang baru ini. Karena banyak yang sekarang teknologi yang rigid, yang fast track juga ada, dan sebagainya. Kemudian terima kasih untuk segenap sivitas Akademi dari Unmer Madiun, terima kasih. Dari Pak Daru, terima kasih. Kemudian juga Untak, terima kasih Prof. Ateno. Semoga ini diteruskan. Ya, teman-teman yang mau kuliah S2 di Untak, monggo ketemu dengan Prof. Ateno. Kemudian terima kasih untuk teman-teman dari Inkindo, Intakindo, Mas Herwan, kemudian Pak Maun. Juga terima kasih segenap kru dari KPIN, teman-teman teknisi dan administrator yang dikoordinir Mbak Vina, Mas Robi, Mas Iru, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Vina. Ya, langsung karena teman-teman sudah mungkin ada 1-2 yang bergeser. Bapak Ibu, terima kasih untuk webinar nasional tentang kerusakan jalan. Harapannya ini menjadi sebuah upaya berkelanjutan yang esensial untuk menjaga infrastruktur transportasi ini tetap aman, tetap optimal. Harapannya sebagai pengguna jalan kita nyaman dan aman. Terima kasih Bapak Ibu, kami tutup webinar hari ini. Terima kasih untuk semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, dan salam bahagia untuk kita semua. Sampai jumpa di KPIN berikutnya.